Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berpuasa di hari ke-16 Ramadan ini untuk wilayah Maroko dan 17 Ramadan bagi negara-negara lainnya. Alhamdulillah juga kita masih bisa melaksanakan program Kurma Komro atau yang artinya kupas bersama karya mahasiswa Maroko. Salawat beserta salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Karima. Insya Allah saya akan menjadi moderator pada bedah tesis kali ini. Saya akan membacakan susunan acara siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan dari narasumber, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke acara yang kedua, ada baiknya saya akan membacakan biografi singkat tentang narasumber kita. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Lukman Hakim, SSMA. Beliau kelahiran Jakarta. Sekarang sedang menempuh program S3 di King Abdul Aziz University di Saudi Arabia. Beliau juga merupakan alumni Maroko, yaitu ketika beliau melangsungkan S2-nya di Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Dulu juga beliau melangsungkan S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pengalaman-pengalaman beliau ini sangat banyak sekali, di antaranya adalah pernah menjadi asisten dosen di PBA Fakultas Humaniora Universitas Indonesia, dosen bahasa Arab di Fakultas Dirosat Islamiyah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, asisten pengajar di Kolam Walloh Rabat Maroko, dan beliau juga mempunyai segudang prestasi, di antaranya merupakan lulusan terbaik di Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2015, juara 2 debat bahasa Arab di IIUM Malaysia, juara 2 debat bahasa Arab di Universitas Indonesia, dan juara 1 dalam lomba esai bahasa Arab nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin. Beliau juga sering menjadi pembicara, di antaranya pembicara di ISESCO Training Program di Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga pernah menjadi pembicara di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Trunojoyo Madura. Beliau juga pernah menjadi pembicara tentang scholarship dan entrepreneur di Aula Wisma DPR Republik Indonesia di Bogor. Beliau juga pernah menjadi pembicara pada seminar kebangsaan di KBRI Rabat, Maroko. Langsung saja ya, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemaparan dari narasumber kita yang akan membedah tesisnya yang berjudul Fa'aliyatu istikhdamil munadharat fi tanmiyati maharati tahadduts ladat thalabah an-natiqin bi ghairil lughah al-arabiyyah. Kepada Mas Lukman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahil azizil jabbar mukawwirul laila 'alan nahar rafa'as samaa'a bighairi 'amadin wa ajral anhar wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil mukhtar 'adada kulli qatratin fil bihar wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya saya sapa Mbak Karima. Apa kabar Mbak Karima?
Alhamdulillah baik, Mas Lukman sehat? Sehat, alhamdulillah. Teman-teman PPI semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada PPI Maroko atas inisiasinya yang menurut saya luar biasa dengan mengadakan rutinitas akademik atau agenda akademik yang salah satunya adalah bedah tesis ini. Ya, saya kira bedah tesis ini merupakan inisiasi yang patut dilanjutkan karena dengan bedah tesis ini kita akan mengetahui gimana sih perkembangan akademik teman-teman di Maroko dan kita bisa saling tukar pemikiran, misalnya tentang perkembangan tesis atau disertasi yang baru yang ada di institusi-institusi pendidikan Maroko, seperti di Darul Hadis, di Muhammad V, dan lain-lain. Saya kira setiap universitas mempunyai kelebihan dan mempunyai karakter masing-masing, seperti itu. Ya, jadi bravo pour this inisiatif, gitu ya. Terima kasih dan selamat atas inisiasi ini. Selanjutnya terkait tentang bedah tesis, sebenarnya saya selaku penulis menginginkan yang membedah itu orang lain, ya, agar lebih objektif. Jadi dia bisa melihat bagaimana hasil karya saya, lalu bisa mengemukakan, oh kekurangannya ini, oh metodologinya ini yang kurang, seperti itu. Ya, karena biasanya di acara bedah buku, bedah kamus, bedah lain-lainnya itu pembedah itu berbeda dengan penulisnya. Berbeda dengan penulisnya. Jadi meskipun demikian, insya Allah pada sore ini saya akan sore waktu Saudi ya, saya akan berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana dan perjalanan saya menulis tesis dan juga apa sih konten yang ada di dalam tesis yang saya tulis, seperti itu. Ya, mungkin bisa ditampilkan posternya. Posternya bisa ditampilkan atau saya yang menampilkan? Oke. Belum muncul ya. Ya, sambil menunggu poster. Jadi tesis saya itu sebenarnya bahas mutawadi', ya, bahthun mutawadi', yang mana pasti banyak sekali tesis-tesis yang lebih baik dari saya, dan juga banyak sekali kritikan dan juga banyak sekali kekurangan tesis yang saya tulis ini, karena ya karena kita semuanya sama-sama masih belajar. Namun saya telah berusaha untuk memperkuat argumentasi saya tentang efektivitas penggunaan strategi debat yang saya tuangkan dalam tesis ini. Paling tidak tesis ini bisa menjadi sebuah khazanah, menjadi sebuah sumber untuk memperkaya teman-teman yang ingin meneliti tentang efektivitas atau tentang debat bahasa Arab di Indonesia khususnya. Yang posternya mungkin bisa ditampilkan posternya. Ini kan yang iniannya, yang PDF-nya. Mas. Posternya yang satu lagi. Yang Mora namanya, Perin Mora. Ya, betul. Oke ya, sebagaimana yang teman-teman lihat di sini, ini adalah sekilas tentang apa yang saya lakukan atau apa yang saya teliti ya. Jadi kurang lebih selama
2 tahun saya menempuh studi di jurusan pendidikan bahasa Arab Universitas Muhammad V Maroko, saya mendapatkan banyak sekali teori-teori baru, terutama tentang lisaniyah tatbiqiyah atau applied linguistic. Salah satunya ketika kita berbicara tentang kajian al-lisaniyat atau tatbiqiyah atau applied linguistic adalah tadrisiyah, didaktik atau pengajaran. Ya, di Maroko kita sering memakai didaktik lugah Arabiyah atau tadrisiyah lugah Arabiyah. Nah, di tesis saya yang berjudul lengkapnya Fa'aliyatus Istikhdamil Munadharat fi Tanmiyati Maharati Tahadduth lada at-talaba an-natiqina bighairi lugha Arabiyyah fi an-Nadi al-Markazi bil Jami'atil Islamiyatil Indonesia, atau efektivitas penerapan atau penggunaan strategi debat dalam meningkatkan kemahiran berbicara bagi pelajar non-penutur Arab. Kebetulan saya studi kasusnya di salah satu klub debat di Indonesia, yaitu di klub Al-Markazi di Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana yang kita bisa lihat di poster, di sana ada latar belakangnya ya, mulakhas bahas, ada abstraknya, ada problematikanya, ada manhajul bahas, ada metodologinya. Kalau kita lihat yang melatar belakangi saya sebenarnya al-khalfiyatul bahas sebenarnya adalah pengalaman pribadi, ya, al-khibrah asy-syakhsiyah. Bagaimana saya melihat teman-teman di Indonesia, para Indonesian Arabic debaters atau pendebat bahasa Arab di Indonesia itu, saya melihat peningkatan kemahiran berbicara yang luar biasa sekali gitu, yang bisyaklin masrah, bisyaklin syariah aidan, ya, karena pengalaman saya menjadi juri debat bahasa Arab, saya melihat tarqiyah, lugawiyah, khususnya dalam bidang uslub, ya, atau stilistika, dan juga at-tarkib, strukturnya, ya, dan juga critical thinking yang penting itu, at-tafkir an-naqid. Dan syi'na am abaina, mau tidak mau, bahwasannya at-tafkir an-naqid min baini awamil al-muhimmah, ya, fi ta'lim lugha Arabiyyah, fi ta'lim lugha ajnabiyyah bisyaklin 'am. Jadi critical thinking itu faktor yang sangat penting dalam pengajaran bahasa asing. Ya. Oke, itu ya. Jadi pengalaman pribadi saya melihat debat itu merupakan salah satu metode atau strategi yang penting dan efektif. Akhirnya saya berpikir, loh, kenapa nggak saya neliti tentang debat aja gitu. Yang memang saya sudah merasakan apa benefitnya, dan juga saya sudah melihat sendiri bagaimana teman-teman para debaters itu juga meningkatkan kemahiran berbicara mereka. Dan juga salah satu dari kelebihan debat adalah memfasilitasi teman-teman yang tidak memiliki al-bi'ah al-lughawiyah, al-bi'atul lughawiyah, atau lingkungan berbahasa. Kita membuat namanya al-bi'ah al-mustana'ah, artificial environment. Jadi lingkungan buatan dengan menciptakan lingkungan atau suasana akademik berbahasa Arab. Dan bedanya dengan lingkungan yang ada di institusi pendidikan, misalnya pesantren kan lebih menerapkan 24 jam berbahasa asing, baik Arab atau Indonesia. Nah, di debat ini dengan waktu yang sudah ditentukan dan metode yang ditentukan, seorang pelajar bisa memaksimalkan potensinya untuk mengeluarkan semua uslub dan cara berpikir kritis dalam waktu yang singkat. Ya, tidak hanya satu orang, tapi satu grup dia yastafid ba'dahum ba'dah, ya, yastafid min ba'dihim ba'd. Jadi satu orang berbicara dibalas dengan yang lainnya dengan pemikiran yang kritis, ya. Itu salah satu kenapa saya berpikir bahwasannya debat itu banyak sekali benefitnya, ya.
Dan juga saya lihat orang-orang para debaters ini memang sesuai dengan logonya Munadhirul Yaum Qadatul Mustaqbal. Jadi debaters hari ini adalah pemimpin masa depan gitu. Jadi kenapa? Salah satunya saya lihat ada mantan Menteri Pendidikan, mantan Menteri Pemuda di Malaysia itu Syed Saddiq. Syed Saddiq ini dia merupakan salah satu debaters bahasa Inggris di International Islamic University Malaysia yang sampai tingkat internasional. Dan luar biasa sekali ketika dia terjun di masyarakat dan masuk ke dunia politik. Saya lihat sekali banyak pengaruh dari strategi debat yang dia pelajari dan dia bawa sampai menjadi menteri. Ya, jadi ikon atau syiar Munadhirul Yaum Qadatul Mustaqbal juga ada di Munadharat Qatar atau Qatar Debate yang mengusung dan menyemangati para debaters dari seluruh dunia. Oke, langsung saja kalau kita lihat juga di poster itu saya memakai jadi problematikanya adalah bagaimana prosedur menerapkan strategi debat untuk meningkatkan kemahiran berbahasa bagi non-penutur Arab di Universitas Islam Indonesia. Terus juga di mana aspek atau hubungan dan relasi menggunakan strategi debat dan meningkatkan kemahiran berbicara. Itu di mana relasinya? Bisa nampaknya di mana itu? Fi al-janib al-mu'jami, apa al-janib as-sauti, atau al-janib at-tarkibi, gitu. Jadi di tesis ini saya menggunakan metode quasi experimental design. Atau apa itu quasi experimental design? Adalah manhaj syibah tajribi. Ya, jadi harus ada yang namanya studi lapangan dan praktek menggunakan pre dan post test. Jadi bagaimana itu maksudnya? Jadi saya mengukur kemampuan berbicara para pelajar yang sebelumnya tidak menggunakan strategi debat untuk belajar bahasa Arab dan yang menggunakan strategi debat. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan kita lihat bagaimana peningkatannya, aspek apa saja yang meningkat. Ya, apa ada al-janib sautinya atau janib lughawinya atau uslubinya, seperti itu. Quasi experimental design ya, jadi ada ikhtibar qabli sama ikhtibar al-ba'di, pre and post test. Jadi kita sebagai al-bahith kita menyiapkan ikhtibarain, setelah itu kita terapkan di ayinatul bahth kita, di objek penelitian kita, yaitu para mahasiswa atau para pelajar non-penutur Arab. Juga saya menggunakan manhaj wasf tahlili, yaitu deskriptif kualitatif. Ini sudah diketahui ya sama teman-teman bahwasannya deskriptif kualitatif itu masih menjadi favorit bagi para peneliti ya. Jadi ada kuali, ada kuanti. Saya berusaha untuk memakai kuantitatif juga dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk mengukur mada fa'aliyah, sejauh mana efektivitas yang ada dalam meningkatkan kemampuan debat atau kemahiran berbicara para mahasiswa di kelompok tersebut. Terus di situ ada hipotesa. Nah, kita berhak sebagai seorang bahith atau researcher untuk berhipotesa, fardhiyatul bahth. Nah, ini kadang-kadang saya tidak menemukan ada fardhiyat di beberapa tesis teman-teman. Ya, kita boleh menggunakan fardhiyat atau berhipotesa. Kira-kira apa yang akan kita temukan nanti? Kira-kira efektif atau tidak? Kira-kira kalau efektif itu di segi apanya, di sisi apanya, di aspek apa yang paling efektif di sini? Kalau ada obstacle atau ada ta'affurat di sana, kira-kira muskilahnya di mana? Qadayanya di mana? Problematikanya di mana? Apakah su'ubah tatbiq, istratijiyat munadharah fi as-sufuf ad-dirasiyah, atau adam bi'ah al-lughawiyah gitu. Nanti bagaimana itu untuk
menyelesaikannya, ya, problem solvingnya gimana. Itu bisa juga di fardiyat. Nah, ijra'at al-bahats wa tahlil bayanat. Ya, di situ ada prosedur penelitian dan analisis data. Ya, bitabiatil hal, pertama pasti mengumpulkan the resource atau sumber-sumber terkait tentang debat bahasa Arab. Ya, saya menggunakan resource debat itu dari al-masadir al-arabiyah wal masadir al-injiliziyah wal masadir al-indonesiyah. Ya, di situ banyak sekali, terutama di masadir al-injiliziyah. Di situ banyak sekali PDF-PDF yang mendeskripsikan dan menekankan bahwasannya debat merupakan salah satu sarana dan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan strategi, untuk meningkatkan kemahiran berbicara. Perlu saya garis bawahi, debat yang dimaksud ini bukan debat kusir, ya, tapi di situ ada sistem debat. Ya, pertama yang paling terkenal, yang paling masyhur namanya ASEAN Parliamentary System dan juga British Parliamentary System. Jadi nizam al-barlaman al-Britani wa nizam al-barlaman nizam barlaman Janub Syarqi Asia, ASEAN Parliamentary System. Nah, jadi juga tidak seperti debat kusir misalnya yang temanya tidak ditentukan. Dalam debat yang saya teliti ini adalah debat tersistem, ya, al-munadharah, al-munazzamah, ya, dengan menentukan debat, menentukan judul debat, terus juga timnya siapa, terus juga ada audiensnya, ada hukamnya siapa, adjudicatornya, terus juga ada alamatun, ada indikator muasyirat, ada indikator, ada ma'ayir juga. Ma'ayir misalnya munadharahnya makbulah, munadharahnya mardudah, itu apa indikatornya, apa muasyirat dan ma'ayir. Misalnya dia tidak berbicara atau dia uslubnya kurang, itu juga tersistem dalam debat ini. Saya kira debat dengan metode atau dengan sistem ASEAN Parliamentary System juga sudah banyak kita ketahui di perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh kampus-kampus di Indonesia. Kebanyakan mereka pakai ASEAN Parliamentary System. Apa itu ASEAN Parliamentary System? Itu yang satu grup 3 orang. Jadi ada pro dan kontra, al-hukumah wal mu'aradah, dan satu grup itu 3 orang, pro dan kontra. Dan setiap tim menguatkan argumentasinya masing-masing. Seperti contohnya ketika ada tema tentang hurriyatu wasailil i'lam tuhaddid al-alaqat al-ijtimaiyah, kebebasan media di media sosial atau di wasail media, ya, media sosial itu mengancam hubungan sosial. Nah, itu bisa dijadikan, atau uqubatul i'dam li muta'atil mukhaddirat, hukuman mati bagi pengedar narkoba dan lain-lain. Jadi apakah judulnya itu harus langsung dengan al-mawadhi' al-mu'aqqadah? Judulnya harus sulit gitu, dengan tema-tema yang sulit? Tidak. Jadi tergantung mustawayat di sana. Kalau ada mustawa mubtadi, maka judulnya jangan yang sulit-sulit, judulnya yang mudah-mudah saja. Kita bisa pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat simpel. Misalnya, mana yang lebih dahulu, telur atau ayam? Ya, seperti itu. Jadi dipancing dulu critical thinking-nya, ya. Dengan yang pertama, untuk mustawa mubtadi mungkin kita tidak langsung menerapkan al-munadharah al-ilmiyah, ya, scientific debate, yang mana di situ ada sistem-sistem yang mengatur, tapi kita menstimulus terlebih dahulu, ya, nuhaffiz al-tullab min khilal al-munadharah. Kita menstimulus dan memotivasi dengan menggunakan strategi debat, yang mana strategi debatnya lil mubtadiin. Nanti ada lil mutawassitin, ada juga lil mutaqaddimin. Nah,
kebanyakan yang saya lihat teman-teman debaters di Indonesia itu mustawanya bukan mubtadi lagi, bukan mutawasit lagi, tapi apa? Mutaqaddim. Ya, mutaqaddim ada mutaqaddim kalau dalam standar kemampuan bahasa Eropa, mutaqaddim itu dari B2 ke atas, bisa B2, C1, C2. Jadi kemampuannya saya yakin udah mutaqaddim semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke posternya ya. Ada fardiyat, ada ijro'at. Jadi ijro'atnya prosedurnya menggunakan pre dan post test. Saya menggunakan Skype kebetulan ya, karena ini jauh jaraknya, jadi saya menguji ayinatul bahas melalui Skype, pre dan post test. Terus juga saya juga meminta bantuan dari koordinator klub di sana, yaitu Ustadz Saiful Aziz. Saya kira semuanya kenal itu, beliau itu Ustadz Saiful Aziz, merupakan salah satu koordinator dan juga salah satu stakeholder di sini dalam bidang bahasa Arab. Bahkan beliau sudah sering sekali berkoordinasi dengan Qatar Debate untuk mengirim kontingen-kontingen kampus Indonesia untuk mengikuti International Arabic Debating Championship di Doha, Qatar. Dan terakhir, setelah saya mengetahui hasil pre dan post testnya, baru saya melakukan analisis data dan juga melakukan studi komparatif antara hasil sebelum menggunakan strategi debat dan hasil setelah menggunakan strategi debat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di poster itu ada diagram, ya, ada grafik juga di sana. Bahwasannya sebelum dilakukan strategi debat, di situ ada mustawayat, ada levelnya di sana. Di mustawal mubtadi, teman-teman bisa lihat di ini ya pie chart, di pie chart yang lingkaran itu, bahwasannya mustawal mubtadi itu ada sekitar 15% dari ayinatul bahas yang saya uji. Dan kebanyakan di mustawa al-mutawassit, ya, intermediate level. Jadi dia nggak mubtadi, nggak mutaqaddim, mutawasit. Nah, di situ ada nata'ij, di bawahnya ada grafik nata'ijul ikhtibar al-ba'di li maharatit tahadduts. Nah, di sana kita bisa melihat ya grafiknya. Ini grafik setelah diterapkan strategi debat, ada peningkatan ya. Di sini apa indikatornya? Indikatornya pertama al-janib at-tarkibi, ya. Jadi aspek struktural kebahasaan, bagaimana uslubnya, bagaimana di situ ada akhta tarkibiyah enggak, di situ bagaimana ada mudhof ilaihnya atau penempatan katanya salah. Ini al-janib at-tarkibi, ya, kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa asing seperti bahasa ibu, ya. Jadi ibtiat menjauhi kesalahan gramatika, ya, di sini. Setelah itu ada al-janib al-mu'jami. Nah, ini lexical resource, lexical aspect. Apa itu lexical aspect? Jadi kosakata. Misalnya ketika kita membahas tentang perekonomian, ngebahas di situ dia pakai kosakata inflasi atau tidak, kosakata ilmiah atau tidak, ya, al-janib al-mu'jami. Pasti al-janib al-mu'jami juga disesuaikan dengan al-mustawayat. Mustawal mubtadi mungkin kosakatanya juga yang mudah-mudah. Tapi kalau sudah mustawal mutaqaddim mungkin harus lebih maksimal dalam mengungkapkan ta'bir al-ilmi, scientific expression, ya, dengan menggunakan al-mufradat al-ilmiyah, kayak gitu. Selanjutnya ada al-janib as-sauti, phonological aspect. Nah, al-janib as-sauti ini bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana nutqul hurufnya, bagaimana fasahah, bagaimana ar-rabat baina saut wal tarkib, ya, bagaimana dia
menekankan stressingnya gimana, tanghimnya gimana, nabernya bagaimana, ketika mengungkapkan argumentasi, salah satu argumentasi yang ingin dia tekankan bagaimana, apakah ada perubahan intonasi atau tidak. Nah, ini juga salah satu aspeknya. Dan juga selanjutnya ada tahtitul afkar. Nah, ini adalah mind mapping sebenarnya. Jadi bagaimana seseorang itu mampu mengungkapkan argumentasi sesuai dengan pemikiran yang sudah dia rencanakan. Ya, jadi harus di situ ada tasalsul afkar atau sequencing in thinking. Jadi pemikiran yang berkesinambungan. Oh, argumentasi yang pertama, argumentasi yang kedua, argumentasi yang ketiga apa? Baru dikuatkan dengan contoh-contohnya. Ya. Nah, setelah itu kita bisa melihat di sana nataijul bahats. Nah, nataijul bahats di sana bitabiatil hal, di sana ada irtifa al-mu'addal at-taraqumi, ya, tadrijiyan likulli ayinah. Ya, di situ pasti ada peningkatan yang rata-rata secara tadriji, secara berproses ya. Di situ grafik yang berwarna oranye itu adalah ikhtibar al-qabli. Grafik yang berwarna biru adalah ikhtibar al-ba'di. Jadi pre dan post test. Bi tabiatil hal, yakni alhamdulillah wajadna irtifa ya wa tazayud fi hadhihi al-ihsa'at. Di dalam statistik ini kita menemukan peningkatan. Berarti indalla ala syai' fa innama yadul anna hunaka fa'aliyah, ya, fa'aliyah fi tatbiq atau fi istikhdam istratejiyat al-munadharah. Ya, pasti ada di situ efektivitasnya ya, sebelum dan setelah. Dan kesimpulannya kita bisa lihat khulasatul bahats ini fi nihayatil mataf. Kita langsung ke khulasatul bahats. Pasti khulasatul bahatsnya ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, debat memungkinkan kita untuk memperbaiki optimis ya, efektivitas pelajar ya, dengan bentuk atau dengan kegiatan yang lebih baik, dan juga di situ ada interaksi ya, ada tafa'ul wal musyarakah bainal muallim wa tullab wal akharin. Jadi tidak one way communication, tapi ada two way communication. Karena apa? Muallim di situ menjadi fasilitator. Ya, jadi memfasilitasi, tapi yang lebih aktif adalah at-tullab di situ. Karena sekarang bitabiatil hal kita menemukan yang namanya flipping classroom atau al-fasl al-ma'kus atau al-fasl al-maqlub. Nah, al-faslul maqlub ini maksudnya menjadikan siswa itu sebagai resource, ya, main resource, sumber utama yang pada kegiatan akademik atau kegiatan sekolah. Terus di situ juga ada di poin kedua bahwasannya debate ya itu akan menguatkan dan memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk mempraktekkan kemahiran berbahasanya. Dengan apa? Dengan dars al-Arabi, dengan Arabic lesson. Jadi Arabic lessonnya la yabqa fi adhanihim. Tapi mereka yumarisun, ya, taban al-mumarasa min baini awamil al-hamma fi tatbiq hadhihi al-lughah. Pasti di setiap bahasa kita kita meningkatkannya dengan al-mumarasa atau practice and practice, mumarasa, al-mumarasa, thumma al-mumarasa. Ya. Terus juga di sini ada apa? Al-husul ala ma'lumat wal ara' min al-muallim wal asdiqa. Nah, di sini ada tabadul ara' wa tabadul ma'lumat. Dan ini sangat sangat al-afkar, sangat yuaddi ila al-afkar al-munfatihah. Jadi lebih global pemikirannya, lebih open minded ya. Setelah dia bertukar pikiran,
Kan bertukar pikiran dalam debat tidak la yuthir ghadaban, tidak menimbulkan kemarahan karena saling bertukar pikiran ya. Itu langsung yang ketiga ya, debat juga memotivasi untuk mempraktekkan kesempatan untuk apa? Untuk kesempatan mempraktekkan bahasa di setiap materi pelajaran ya, untuk melihat learning outcome-nya bagaimana, output seseorang itu bagaimana, dia paham atau tidak, bisa kita atur atau kita bisa evaluasi dalam sesi debat ya. Terus juga yang selanjutnya bahwasannya debat membantu para pelajar untuk apa? Untuk lebih pede ya, untuk tidak ada kolak di sana. Ya, kolak bukan ini ya, kolak buat sahur buka puasa ya, tapi kegalauan ketika dia mumarasah. Jadi kalau orang yang belum terbiasa untuk mengungkapkan argumentasi, dia mungkin siswanya awal-awal akan gemeteran tangannya, atau kakinya akan digerak-gerakkan, atau lebih nervous gitu. Nah, nanti lama-kelamaan ketika kita sudah terbiasa untuk mengungkapkan argumen di depan audiens atau di depan teman-teman, maka kita akan enjoy ya, tidak lagi nervous, lebih nyaman untuk mengungkapkan. Nah, ini salah satunya saya temukan di debate. Luar biasa. Jadi kepercayaan diri teman-teman ketika lomba khususnya itu semangatnya membara, mereka bisa mengungkapkan argumen secara terstruktural baik sekali ya. Mungkin ketika orang Arab itu melihat pun itu terkagum-kagum. Nah, karena debat itu tidak hanya bahasa yang diutamakan, melainkan juga di situ at-tafkir an-naqid atau critical thinking, dan juga at-tasalsul afkar, bagaimana pemikiran itu bisa disampaikan secara berurutan dan berkesinambungan ya. Dan terakhir, bahwasannya debat juga menjadikan kelas itu lebih waqi'iyah, lebih realistis, washabihah bil haya al-yaumiyah ya, dan lebih realistis dan juga lebih serupa dengan kehidupan sehari-hari. Karena yang kita debatkan tidak keluar daripada kegiatan atau isu-isu kontemporer, isu-isu yang kita temui dalam kegiatan sehari-hari ya. Jadi bisa, apalagi kalau di Indonesia itu ketika lomba debat pasti tema-tema yang diusung adalah tema-tema kontemporer yang ada di berita-berita, tentang ketika isu ada redominasi mata uang rupiah, itu langsung jadi emosi debat. Ketika ada isu penghapusan ujian nasional, itu langsung dijadikan emosi debat. Jadi menurut saya itu bagus sekali ya, dijadikan emosi, karena akan membuka al-afaq ya, bagi teman-teman mahasiswa studi Arab khususnya. Jadi dia belajar lagi, membuka berita-berita kontemporer gitu. Itu saja sih. Jadi luar biasa yang saya temukan dari teman-teman yang belajar bahasa Arab dari strategi debat, itu lebih efektif dan lebih cepat ya dalam meningkatkan kemahiran berbahasa. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, Mbak Karima. Pasti di situ ada problematikanya juga, maksudnya ada problem juga ketika saya meneliti tentang debat ini. Salah satunya memang karena jarak yang jauh, jadi saya harus pakai Skype dan juga berkoordinasi dengan Klub El Markazi. Saya juga berterima kasih dengan koordinator dan juga anggota dan keluarga El Markazi di Universitas Islam Indonesia, karena telah memberikan saya kesempatan untuk meneliti kegiatan mereka. Sampai ada salah satu mahasiswa pegawai di Universitas Islam Indonesia yang mengkontak saya, dan mereka berterima kasih telah membawa Klub El Markazi di Maroko, seperti itu. Itu saja Mbak Karima yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi sumber bagi teman-teman yang ingin meneliti tentang efektivitas debat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita ucapkan terima kasih banyak atas pemaparannya yang luar biasa dari narasumber kita. Baiklah, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi ini kita buka 2 pertanyaan dari teman-teman. Yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar yang tersedia. Nanti bisa kami bacakan. Atau sebelumnya pertanyaannya bersumber dari saya sendiri, apakah boleh? Iya, silakan. Bagaimana caranya biar kita bisa menjadi seseorang yang berpikir kritis gitu, karena sepertinya sangat susah gitu untuk berpikir kritis. Bagaimana cara kita menumbuhkannya dan menjadi seorang yang memiliki critical thinking yang baik? Menurut Mas Lukman, bagaimana caranya? Iya, terima kasih ya Mbak Karima. Jadi sebenarnya berpikir kritis ini adalah sebuah maharah atau skill yang harus diasah sejak dini. Ya, kita bisa compare ya, bagaimana anak-anak kecil di Barat ya khususnya yang lebih kritis ketika orang tuanya itu bersikap atau orang tuanya itu ingin melakukan aktivitas sesuatu, langsung mereka menginterupsi dengan sopan gitu. Ini juga kita temukan di Indonesia ya. Jadi orang tua yang sudah familiar dengan parenting, mereka akan lebih mengasah kemampuan critical thinking-nya ditanya. Misalnya teman-teman tahu ada yang namanya Kirana ya. Kirana selalu ditanya-tanya argumentasinya. Menurut Kirana mana yang lebih baik? Ya. Jadi diasah untuk berbicara dan berpikir dan berbicara, berpikir dan mengungkapkan argumen gitu. Ini adalah salah satu strategi ya untuk mengasah kemampuan critical thinking yang diasah sejak dini. Dan ini menurut saya bagus sekali untuk menstimulus otak dan cara berpikir. Bagi teman-teman yang sudah tidak bukan dini lagi, mungkin bisa mengasah critical thinking-nya dengan apa? Dengan ketika dosen menyampaikan di kelas misalnya bagi mahasiswa, coba lihat di situ titik mencari berpikir kritis bukan mencari kelemahan atau mencari kesalahan. Tidak bisa kita garis bawahi. Tapi kira-kira titik-titik yang mungkin kita belum paham di sana atau yang bisa kita kolaborasikan ketika misalnya dosen mengungkapkan sebuah teori tertentu, kita bisa interupsi untuk menambahkan bahwasannya ada teori yang lebih kontemporer gitu. Ya, jadi dengan mengangkat tangan di kelas, berani untuk berbicara, itu adalah salah satu cara untuk mempraktekkan cara berpikir kritis. Ya, jadi tidak melulu hanya mengkritisi pemerintah, tapi dengan menulis karya ilmiah kita juga berpikir kritis. Kenapa? Karena kita berusaha membandingkan antara satu teori dengan teori yang lainnya. Ketika kita menulis artikel, oh ternyata teorinya ini mendukung diglosia atau mendukung teori ini dalam meningkatkan kemahiran berbahasa. Oh, teorinya ini juga ternyata tidak mendukung. Kenapa gitu? Lalu kita berusaha menganalisa teori-teori tersebut dengan kemampuan berpikir kita. Juga ada yang namanya saya juga diberitahu oleh dosen saya, mereka nuhawil an nufakkira kharijas sunduk. Apa itu kharijas sunduk? Out of the box, ya, kayak gitu. Out of the box itu apa? Jadi keluar dari pemikiran yang mainstream, ya, pemikiran yang mainstream. Kira-kira apa yang bisa kita inovasikan? Maharatul ibda, ya, maharatul ibtikar, inovasi, kreatif itu harus diasah. Ya, salah satunya dengan mengasah critical thinking kita. Itu aja sih. Terima kasih. Oh, iya. Dengan berdiskusi juga sepertinya
Bisa Iya, ya? betul Nah, sekali dengan berdiskusi gitu. Jadi nanya ke teman, bisa juga, "Menurut kamu gimana?" Gini. Menurut kamu kan kita bertanya menurut opini fi wijhatin nadhari, in my point of view misalnya, maka kita berusaha menguatkan argumentasi kita. Jadi, kalau ketika kita berbicara misalnya, "Gimana kamu waktu kecil suka, main bola atau tidak?" Gitu. Kalau kita jawabnya tidak, nah itu kurang itu, kita tidak mengasah kemahiran berbahasa kita. Baik kita menerjemahkan dalam bahasa Arab juga kalau kita hanya bilang, la uhib kuratal qadami misalnya, tanpa mengungkapkan alasan, itu tidak menjadi critical thinking gitu. Tapi harus mengungkapkan alasan. Dulu kenapa kita suka sepak bola, sekarang kita mengapa tidak suka sepak bola, seperti itu. Ya, oh jadi iya. ketika berargumen atau berbicara aja sudah menggunakan komparatif ya metode komparasi untuk membandingkan dulu dan sekarang gitu. Terus sebabnya kenapa suka main bola misalnya. Oke oke oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ali Dahri. Apa alasan penelitian di markas tersebut dan adakah cara selain debat untuk memperkuat kemampuan bahasa? Karena kan kayak nggak semua orang pede untuk ngomong di depan dan beradu argumen gitu. Ada juga yang dia tipenya mungkin belajarnya sendiri dan membaca buku. Nah, gimana menurut Mas Lukman? Ya, terima kasih dari penanya Gus Ali Dahri tentang alasan penelitian di El Markazi. Kebetulan El Markazi ini merupakan outstanding club menurut saya di Universitas Islam Indonesia. Jadi El Markazi ini mempunyai prestasi nasional dan internasional dan mereka langganan juara di event-event musabakoh-musabakoh dan juga pertandingan-pertandingan di Indonesia, salah satunya debat. Ya, jadi kalau ada debat di UI, debat MTQ nasional, ini klub El Markazi sering menggandol piala. Ya, kenapa? Salah satunya karena mereka punya latihan yang rutin. Ya, jadi penelitian di El Markazi saya lihat karena apa? Karena mereka sudah mempunyai kegiatan yang rutin. Ya, kegiatan mingguan, mereka latihan mingguan, terus juga ada coachnya di sana, coachnya yaitu Ustadz Saiful Aziz, terus juga di situ timnya juga lengkap. Jadi saya rasa di El Markazi itu sangat tepat kalau saya melakukan penelitian di sana, ya, karena aksesnya lebih terjangkau dan juga sumber-sumbernya lebih lengkap di sana. Dan juga mereka sudah pengalaman lah dalam mengadakan kegiatan debat gitu. Karena posisi saya juga tidak ada di Indonesia tapi di Maroko, sehingga saya harus berkoordinasi dengan Ustadz Saiful Aziz untuk mengadakan pelatihan debat bahasa Arab. Selanjutnya, apakah ada cara lain selain memperkuat kemampuan bahasa? Iya pasti ada, banyak sekali. Mungkin banyak sekali strategiat di sana. Ada munadharah, ada hiwar, ada al-asfu dzihni atau brainstorming, ya. Terus juga mungkin ada kitabatul maqalah, ada qiraah mukaffafah, intensive reading gitu. Jadi banyak sekali strategi-strateginya. Itu saya hanya mengungkapkan satu strategi aja itu udah bisa jadi tesis gitu ya. Itu bisa jadi tesis. Di situ ada banyak sekali strateginya. Bisa juga pakai strategi flipping card, jadi pakai kartu berwarna mungkin untuk mustawa muqtadi ya. Bisa juga pakai strategi kalau teman-teman di Maroko kan misalnya nggak ada strategi debatnya, mungkin pakai ingimas lughawi ya, linguistic immersion ya. Itu apa itu ingrimas lughawi? Kita langsung datang ke masyarakat Maroko, kita langsung bercampur dengan mereka, bercampur secara budaya, bercampur secara bahasa ya, langsung mengetahui kulturnya. Itu menurut saya kapan lagi berteman dengan orang asing, orang Arab ya, selain kita tinggal di negara Arab. Jadi perbanyak teman-teman dari sana ya.
Itu pengalaman saya sendiri di sana juga, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengasah potensi kita. Kan kita udah belajar, kita mau mumarosahnya dengan berbicara. Jadi sampai sekarang sendiri saya sering kontak teman-teman saya di Maroko, mungkin seminggu atau 2 minggu sekali gitu. Saya sekali diskusi 1 jam gitu dengan teman-teman mereka. Diskusinya kan tentang keadaan Maroko gimana, tentang karantina wilayah di sana bagaimana, hukumannya apa aja gitu. Itu menurut saya penting sekali dan kita itu harus memprioritaskan atau mengkhususkan waktu tertentu. Wah gitu. Saya ingat sekali dulu namanya ada Dr. Ade Asnawi. Beliau dulu S2, S3-nya di Universitas Muhammad V ya, doktor pendidikan bahasa Arab juga, linguistik Arab. Beliau itu punya jam-jam tertentu yang nggak bisa diganggu. Jadi kalau teman-teman PPI mau datang ke rumahnya, itu dia ada jam-jam tertentu yang dia tidak mau didatengin. Kenapa? Karena ketika itu dia lagi menyaksikan menyaksikan sinetron atau menyaksikan berita-berita Arab ya, yang mana dia susun semua uslubnya, dia kumpulkan gitu. Jadi maaf saya nggak bisa diganggu itu ketika itu lagi ada film favorit saya gitu, film Arab, karena dia selalu mengikuti perkembangan berita-berita Arab dan lain-lain gitu. Itu juga perlu dicontoh ya, menurut saya bagus untuk meningkatkan kemampuan gitu. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah memaparkan dan menjelaskan tentang tesisnya dan menjawab seluruh pertanyaan. Mungkin kita cukupkan sampai sekarang. Lanjut ke acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup bedah tesis kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Lukman dan teman-teman yang bersedia hadir. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya PPI Maroko, semoga sukses selalu. Oke. Semoga ya. Oke, terima kasih.